Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Syarifah dari kelas Ilmu Al-Quran Tafsir A, NIM 2230110029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila dalam bangsa Indonesia. Yang pertama, sejarah terbentuknya Pancasila. Soekarno sebagai tokoh sentral pada kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa dirinya itu bukan pencipta tetapi penggali. Kenapa seperti itu? Dikatakan oleh Soekarno bahwa kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, tetapi saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air bangsa Indonesia ini. Yang kemudian terbentuknya 5 mutiara yang saya gali, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Nah, pernyataan seperti itu ingin menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan ciptaan Soekarno, melalui sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat bangsa Indonesia ini. Apabila sudah ada dalam kehidupan masyarakat, mengapa Soekarno mengatakan kata penggali bukan pengambil? Alasannya karena untuk mengambil intisari berbagai nilai yang hidup di dalam masyarakat. Soekarno melakukan dialog reflektif kritis, yaitu mengambil yang sudah baik dan menyempurnakan yang kurang baik. Dengan hal itu, permintaan Dr. Rajiman Wedioningrat sebagai figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsa Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Nah, di samping ini saya akan menyebutkan apa saja yang pada tanggal 29 Mei tadi dijelaskan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara antara lain 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu, Profesor Dr. Supomo mengemukakan pada tanggal 30 teori-teori negara, antara lain 1. Teori negara perseorangan atau yang disebut dengan individualisme, 2. Paham negara kelas, dan 3. Paham negara integralistik. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 asas negara, yaitu 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme peri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Peristiwa ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya untuk merealisasikan tekad tersebut. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung secara singkat, mulai pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Drs. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri
ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Mahathir atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. C. Pancasila era Orde Lama. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituente. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. D. Pancasila era Orde Baru. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau yang biasa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Berdasarkan ketetapan tersebut terdiri dari 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada kesimpulan materi ini adalah Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara bangsa Indonesia yang dapat diharapkan menjadi padangan hidup bangsa dan bernegara, sehingga dapat pemersatu, lambang pemersatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dasar negara Indonesia dapat dipertahankan. Pancasila terdiri dari 4 perkembangan, yaitu 1. Pancasila era prakemerdekaan. 2. Era Orde Lama. 3. Era Orde Baru. Dan 4. Reformasi. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Penetapan Pancasila ini sebagai dasar negara yang tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu sembunyian empiris khas Indonesia yang dinyatakan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.